Indonesia negara hukum, jangan suka lempar-lemparan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan dengan NIM 211210085, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PHI 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan macam-macam konsep kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Langsung saja. Macam-macam konsep kurikulum ini terpecah menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kurikulum akademik, dan yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir atau yang keempat ada kurikulum teknologi. Kurikulum akademik, model konsep kurikulum ini adalah model yang tertua sejak sekolah yang pertama berdiri. Kurikulum akademik bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme yang berorientasikan pada masa lampau atau masa lalu, dan lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli. Masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Jadi kurikulum ini kurikulum yang tertua, yang tertua sejak berdirinya sekolah, sejak awal berdirinya sekolah. Dan kurikulum ini juga sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe kurikulum yang lainnya. Adapun tujuan kurikulum akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Kalau menurut S. Nasution 1991, konsep kurikulum subjek akademis atau kurikulum akademik ini bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri, karena tiap disiplin mempunyai metode penelitian yang khusus. Lanjut ke konsep kurikulum subjek akademis atau kurikulum akademik ini memiliki karakteristik tertentu, antara lain yang pertama ada tujuan, isi materi, metode, dan evaluasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan intelektual anak siswa atau anak murid melalui penguasaan disiplin ilmu. Isi materinya apa? Isi materinya yaitu mengambil dari beberapa disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli pada masa lalu. Kemudian direorganisasi sesuai kebutuhan pendidikan. Jadi pengembang kurikulum pada saat ini tidak harus susah payah menyusun bahan materi ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Tinggal pengembang kurikulum ini mengambil dari bahan materi yang telah atau disiplin ilmu yang telah disusun oleh para pemikir masa lalu. Kemudian metode. Metodenya apa sih? Metodenya itu menggunakan metode expository, inquiry, discovery, dan pemecah masalah. Jadi metode ini lebih ke guru ya, lebih ke guru. Jadi guru ini lebih mencontohkan terlebih dahulu gitu, agar bagaimana caranya si murid atau si siswa ini dapat merealisasikan contoh yang telah dicontohkan oleh guru atau tenaga pendidik. Kemudian ada beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran ya. Kurikulum akademik atau kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya itu ada correlated curriculum, yang kedua concentrated curriculum, yang ketiga integrated curriculum, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu problem solving curriculum. Kemudian selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, mempunyai kemampuan, dan mempunyai kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh sesuai dengan namanya, nama kurikulum ini ya, kurikulum humanistik. Jadi lebih membina manusia yang utuh
bukan dari segi fisik saja dan intelektual saja, akan tapi dari segi sosial dan afektif, emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan pengajaran kurikulum humanistik itu adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Nah, kalau menurut MC Neil, tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong siswa untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri. Jadi peserta didik di sini adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Selanjutnya ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu antara lain yang pertama yaitu pendidikan konfluen, yang kedua kritikisme radikal, yang ketiga mistikisme modern. Nah, pendidikan konfluen ini lebih menekankan keutuhan pribadi. Individu harus merespon secara utuh, baik segi pikiran, perasaan, maupun tindakan gitu. Nah, terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Kemudian yang kedua, kritikisme radikal. Nah, kritikisme radikal ini bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme. Mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya atau potensi yang ada dalam pada dirinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mistikisme modern. Mistikisme modern ini adalah aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitivity training, yoga, mediasi, dan sebagainya. Selanjutnya, kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik ya, berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tentu kurikulum pasti mempunyai tujuan, metode, organisasi isi, dan pasti ada evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid atau pribadi siswa. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Nah, guru juga selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dengan murid, juga mampu menjadi sumber atau menjadi role model gitu ya, sesuai dengan prinsip yang dianut. Kurikulum humanistik menekankan integrasi yang kesatuan perilaku, bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Jadi perlu kita ketahui juga, kita sebagai sebagai calon pendidik, ini harus kita terapkan ketika nanti kita menjadi pendidik, baik dari emosional dan tindakan. Kemudian ada kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum yang lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problematika yang dihadapinya dalam masyarakat. Nah, kurikulum ini juga bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Nah, menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Nah, kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi bisa antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang di lingkungannya atau dengan masyarakatnya, dan dengan sumber belajar lainnya. Terus melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa juga berusaha memecahkan problematika yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jadi di kurikulum ini siswa lebih dihadapkan dengan suatu masalah gitu, agar bisa dilatih kepekaan siswanya gitu. Agar bagaimana nih si siswa ini memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ada beberapa ciri dari desain kurikulum ini. Yang pertama ada asumsi, yang kedua ada masalah sosial yang mendesak, yang ketiga ada pola-pola organisasi. Nah, asumsinya
yaitu bertujuan untuk untuk menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Nah, yang sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, kemudian ada masalah sosial yang mendesak. Nah, kegiatan belajar, jadi kegiatan belajarnya itu dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak gitu. Contoh kayak ekonomi dalam masyarakat, terus dan yang lainnya masih banyak juga. Nah, terus pola-pola organisasi. Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasinya itu kurikulum ini disusun seperti sebuah roda. Nah, di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Gitu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan model kurikulum lainnya, tetapi isi dan bentuk-bentuknya berbeda. Pasti semua kurikulum itu mempunyai tujuan, metode, dan evaluasi. Nah, kita ke tujuan dan isi kurikulum. Tujuannya yaitu program pendidikan setiap tahun ini berubah. Dalam program pendidikan ekonomi politik umpamanya untuk tahun pertama tujuannya untuk membangun kembali dunia ekonomi politik yang ada di dalam di masyarakat. Selanjutnya ada metode. Nah, metodenya ini dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan nasional dengan tujuan siswa. Guru-guru juga berusaha membantu para siswa menemukan minat dan kebutuhannya atau sesuai dengan kebutuhan si siswanya. Terus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dalam kegiatan evaluasi para siswa juga dilibatkan. Nah, keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun dan menilai bahan yang akan diujikannya gitu. Terus ada kurikulum teknologi. Abad 20 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan tentunya. Tetapi yang digunakan adalah teknologi sederhana seperti penggunaan papan tulis dan kapur, pena dan tinta, terus dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu atau sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, berkembang pula teknologi pendidikan. Di kalangan pendidikan teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Bahkan ketika memang di zaman sekarang gitu, ada yang menggunakan kayak e-learning kan, Zoom segala macam kan gitu. Ya, itu bukti perkembangan pesat teknologi khususnya di bidang pendidikan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum adalah dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan yang kedua ada bentuk perangkat keras atau hardware. Lanjut. Ciri-ciri kurikulum teknologis antara lain adalah yang pertama ada tujuan, terus organisasi bahan ajar, terus yang ketiga ada metode, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi. Sama saja dengan kurikulum yang sebelumnya, pasti mempunyai tujuan, bahan ajar atau organisasi bahan ajar, metode dan evaluasi. Nah, tujuannya apa sih kurikulum teknologis ini? Yaitu tujuannya diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Nah, terus organisasi bahan ajar. Nah, organisasi bahan ajarnya yaitu kurikulum yang banyak diambil dari disiplin ilmu gitu. Tetapi telah diramu ya sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Kemudian ada metode. Nah, metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses
mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan maka respon tersebut diperkuat gitu. Kemudian ada evaluasi yang terakhir. Nah, kegiatan evaluasi ini dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran. Nah, setiap saat akan tapi di akhir pembelajaran atau pelajaran. Nah, suatu unit ataupun semester. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan. Nah, terus sebagai umpan balik juga bagi siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu suatu satuan pelajaran. Nah, evaluasi formatif, umpan balik bagi siswa pada akhir yaitu suatu program atau semester, yaitu yang dinamakan evaluasi sumatif. Lanjut. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.